Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GTK, perkenalkan saya Arum Puspitasari, pengelola Satuan PAUD Kelompok Bermain Intense School Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Tahun 2023 adalah tahun kedua kami mengimplementasikan kurikulum merdeka. Seharusnya kami telah berhasil berkembang secara mandiri untuk merencanakan pembelajaran yang bermakna, mengingat kami memiliki guru-guru yang berprestasi yang mampu merencanakan pembelajaran yang berkualitas. Namun, di tahun 2023, kami harus kehilangan guru-guru kami. Regulasi pengangkatan P3K tidak bisa kami kalahkan, mengingat pilihan mereka untuk mendapatkan prioritas kesejahteraan yang lebih dari hanya sekedar menjadi pendidik PAUD. Dan untuk mencari pengganti, kami harus merencanakan ulang pendampingan yang lebih intens kepada pendidik-pendidik kami. Dari situasi inilah kami kerap sekali menghadapi sebuah permasalahan. Melakukan pendampingan terhadap pendidik tidak hanya berbicara tentang merencanakan pembelajaran, tapi bagaimana mengajak mereka menjadi kontributor dalam implementasi kurikulum merdeka. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya bagaimana saya selaku pengelola Satuan PAUD mengembangkan kemampuan dalam kepemimpinan pembelajaran, meliputi pengembangan kompetensi pendidik di kelompok bermain Intense School, dan bagaimana merancang dan merencanakan kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan kelompok bermain Intense School, serta bagaimana mengajak orang tua wali murid dapat berperan dan berkontribusi aktif dalam program-program sekolah di kelompok bermain Intense School. Dalam mendukung langkah kami, Tripusat Pendidikan sangat berperan. Dari sinilah kami mengolah program dengan memperkuat peran pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, kami selalu mengingat Senyum Nadiem Makarim. Senyum Nadiem Makarim adalah strategi efektif nyusun Merdeka Belajar, Merdeka Bermain melalui langkah Nadiem Makarim. Dan inilah langkah Nadiem. N. Normalisasi kurikulum. Normalisasi kurikulum adalah langkah utama yang merujuk pada upaya untuk membuat kurikulum yang lebih fleksibel, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah, sembari tetap menjaga standar pendidikan nasional. Dalam normalisasi kurikulum ini, saya menggerakkan guru untuk dapat memahami visi misi dan tujuan sekolah, termasuk mensosialisasikan kepada orang tua wali murid berkaitan dengan apa itu kurikulum merdeka di Satuan PAUD. A. Analisis karakteristik satuan pendidikan. Analisis karakteristik satuan pendidikan dengan melakukan analisa SWOT di satuan pendidikan kelompok bermain Intense School. D. Deskripsikan analisis. Dari hasil analisis, satuan pendidikan dapat menguraikan suatu masalah, data, atau informasi dengan tujuan untuk memahami elemen-elemennya, menemukan pola, dan menarik kesimpulan yang relevan. Dari analisis masalah terkait SDM pendidik dan juga analisis dalam keterlibatan orang tua wali murid dalam mendukung program sekolah. I. Interpretasi hasil analisis. Interpretasi hasil analisis merupakan tahap di mana temuan dari proses analisis dijelaskan, dimaknai, dan dihubungkan dengan konteks masalah. Pada tahap ini, fokusnya adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai data yang telah diolah, menjelaskan pola yang ditemukan, serta menilai implikasi dari temuan tersebut. Dari permasalahan kompetensi pendidik dapat dikuatkan dengan pemahaman komitmen menjadi guru pembelajar. Dari masalah berkaitan dengan keterlibatan orang tua wali murid dapat dilakukan dengan program yang lebih fleksibel,
tetapi tetap bermakna. Elaborasi. Satuan pendidikan berperan sebagai pelaksana utama dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, berorientasi pada kompetensi, serta memberikan ruang fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal, kebutuhan, dan potensi peserta didik. M. Mulai aksi nyata. Dalam memulai aksi nyata, langkah-langkah yang kami lakukan yaitu merealisasikan dengan menyusun kurikulum yang lebih fleksibel terhadap kondisi di satuan pendidikan, seperti pemanfaatan sumber belajar terdekat dengan satuan PAUD kelompok bermain intens school, seperti pasar, objek wisata Gua Akbar, taman rusa, taman bermain, dan lain sebagainya, yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai topik dalam kurikulum Merdeka PAUD. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Semua orang adalah guru dan semua tempat adalah kelas. Berdasarkan aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan, sehingga kami melibatkan lingkungan belajar di sekitar PAUD sebagai kelas dan partisipan sebagai pendidik. Yang ketiga, melibatkan mitra keluarga dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam proses pendidikan yang holistik dengan berbagai program layanan esensial pada anak usia dini. Dalam aksi nyata tersebut, maka tercapailah makarim. M. Menyenangkan. Ini apa? Proses pembelajaran berjalan dengan menyenangkan, yaitu pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. A. Aktif. Pembelajaran melibatkan peserta didik secara langsung untuk aktif dan berkontribusi dalam proses belajarnya. K. Kolaboratif dan kreatif. Bagaimana saya beserta pendidik-pendidik mengembangkan kolaborasi bersama stakeholder dan orang tua wali murid dalam program-program yang dilakukan di kelompok bermain intens school, serta bagaimana saya menggerakkan kreativitas guru dalam pengolahan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan mereka aktif membuat alat peraga edukatif yang menyenangkan. A. Adaptif. Dengan memodifikasi materi dan kegiatan pembelajaran dengan guru menyesuaikan tingkat kesulitan materi atau kegiatan berdasarkan kemampuan dan minat dari peserta didik. R. Reflektif. Reflektif adalah bagaimana peserta didik, pendidik, dan seluruh komponen dalam satuan pendidikan dapat melakukan penilaian terhadap diri sendiri dari proses yang dilalui. I. Inovatif. Pengembangan pembelajaran yang lebih menyenangkan, terbaru, dan bermakna pada peserta didik. Kami mendorong pendidik-pendidik di kelompok bermain intens school untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Dan yang terakhir, M. Merdeka. Dan tentunya situasi yang kami hadapi ini tidak hanya terjadi di intens school. Maka praktik baik ini telah saya diseminasikan kepada seluruh pengelola satuan PAUD jenjang kelompok bermain di Kecamatan Semanding dan dalam skala provinsi dalam kegiatan Puspa Jatim. Perkenalkan, saya Ibu Dwi Farida dari TK Eklesia Malang, mengucapkan terima kasih untuk Ibu Arum Puspitasari MPD yang sudah menjelaskan tentang strategi pengembangan Nadiem Makarim. Melalui paparan beliau, saya menjadi mengerti untuk menerapkan di lembaga kami bagaimana strategi efektif menyusun Merdeka Belajar dalam melihat kondisi sekolah, kelemahan dan kekuatannya, juga melihat kemampuan, bakat dan minat anak. Demikian aksi nyata praktik baik kepemimpinan pembelajaran yang saya terapkan di kelompok bermain intens school. Mudah-mudahan saya bisa mendeseminasikan dalam skala nasional untuk terus mengingat senyum Nadiem Makarim.